ibu hamil tidak boleh memelihara kucing. Ini juga sangat sering terdengar pernyataan seperti ini ya dok ya. Mitos atau fakta dok? Kalau ini mitos. Jadi kalau yang perlu kita perhatikan, ibu hamil boleh memelihara kucing. Namun yang perlu diperhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendampingi sedekat sahabat. Kembali lagi di podcast RSIA Anissa Pekanbaru bersama saya Minsa. Bunda mungkin sering mendengar pernyataan ibu hamil tidak boleh makan nanas, atau mungkin pernah mendengar ibu hamil tidak boleh minum kopi, dan masih banyak pernyataan lainnya yang sudah beredar di masyarakat. Nah, untuk mengetahui mitos atau faktanya, bersama Minsa saat ini sudah hadir narasumber yang luar biasa, dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan RSIA Anissa Pekanbaru, yaitu Dr. Rahmat Hidayah SPOG. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Baik dokter, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali dokter, yaitu mitos atau fakta seputar kehamilan dokter. Dan ini sangat dinantikan oleh bunda dan keluarga di rumah mungkin topiknya dokter. Minsa akan menyebutkan pernyataannya, nanti dokter yang akan menjawab mitos atau fakta beserta penjelasannya ya dok ya? Iya, boleh. Baik, kita langsung mulai yang pertama dokter. Ibu hamil tidak boleh makan sayur, daging mentah, dan seafood. Kalau pernyataannya itu fakta ya. Maksudnya kalau misalnya nggak hamil pun kita kadang-kadang juga tidak diperbolehkan untuk makan sayur, daging mentah maupun seafood, terutama ikan ya, yang mentah. Nah, karena hal ini banyak sekali pengaruhnya nanti kepada ibu hamil. Jadi ini fakta ya. Fakta, baik dokter. Yang kedua dok, ibu hamil itu makan untuk 2 orang. Bagaimana dokter? Kalau ini mitos. Mitos ya dokter? Mitos. Jadi sebenarnya ibu hamil yang lagi hamil itu walaupun bayinya 1 atau 2 itu ya tidak disebutkan memakan untuk 2 orang. Begitu dok ya? Ya, karena dalam satu kehamilan itu, kalau kehamilannya tunggal ya atau nggak kembar, itu dia hanya membutuhkan kenaikan kalori sekitar 300 kalori per bayi. Jadi kalau misalnya dia kembar ya 300 dikali 2 ya sekitar 600 ya dalam satu kehamilannya. Berarti kalau memang tidak bayi kembar, itu cukup untuk nutrisi satu ibu, sudah mencukupi juga nutrisi bayi begitu dok? Ya, ditambah 300 kalori ya. 300 kalori itu nggak terlalu banyak itu, palingan dengan sepotong daging itu udah mencukupi gitu. Baik dokter, kita lanjut yang ketiga dokter. Ibu hamil tidak boleh makan nanas. Ini banyak sekali ini dokter, pernyataan seperti ini sering kita dengar. Kalau ini mitos. Nah, kenapa? Ya karena di buah nanas itu banyak sekali vitamin dan mineral yang terkandung di dalam nanas. Nah, ini boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, namun harus diperhatikan karena kalau hanya 1 atau 2 nggak ada masalah. Tapi kalau dalam suatu buku yang saya baca menyatakan bahwa di dalam nanas ini ada zat yang bernama bromelamin. Nah, bromelamin ini menyebabkan penghancuran protein sehingga menyebabkan terjadinya pendarahan abnormal. Namun ini terjadi kalau kita makan nanasnya dalam pernyataan itu 7 sampai 10. Jadi bukan 1. 10 buah ya, bukan potongan ya. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pendarahan yang abnormal pada tubuh si ibu. Ya, jadi kalau dibilang makan nanas hanya 1 atau 2 potong boleh. Berarti ini mitos ya. Mitos ya dok ya. Baik, tidak boleh berlebihan intinya dokter ya. Baik, kita lanjut dok untuk pernyataan berikutnya. Minum dingin tidak boleh untuk ibu hamil. Ini mitos. Karena minum dingin tidak ada masalah untuk ibu hamil. Yang tidak boleh itu adalah minuman dingin yang dicampur dengan kalori, misalnya gula, susu, dan pemanis lainnya. Nah, apalagi kalau misalnya bayinya udah masuk trimester ketiga ya. Nah, itu harus kita perhatikan betul. Nah, tapi untuk minuman dingin ya air dengan di dalam kulkas ya es kosong kalau kata orang kitanya itu nggak ada masalah. Ada masalah dok ya? Yeah. Selama masih air putih dingin begitu ya dok ya? Baik, kita lanjut pernyataan berikutnya dokter.
ibu hamil tidak boleh memelihara kucing. Ini juga sangat sering terdengar pernyataan seperti ini ya dok ya. Mitos atau fakta dok? Kalau ini mitos. Jadi kalau yang perlu kita perhatikan, ibu hamil boleh memelihara kucing. Namun yang perlu diperhatikan waktu saat pembuangan ya kotoran si kucing. Kalau bisa jangan ibunya atau ibu hamil yang melakukannya. Bisa disuruhkan sama orang lain, atau kalau betul perlu ya pembuangannya harus dibuat khusus. Jadi tidak ada kontak dengan ibu hamil. Begitu, dari kotoran sebenarnya Ya. ya kan membuat ada penyakit yang Ya, namanya toksoplasma. Toksoplasma. Ya. Baik, dokter. Kemudian untuk pernyataan berikutnya dokter, ibu hamil tidak boleh berhubungan suami istri saat masa kehamilan. Ini ada fakta, ada yang mitos ya. Iya, kalau di awal-awal kehamilan itu biasanya emang kita tidak boleh melakukan hubungan seksual sebagai kalau ibunya tidak hamil. Misalnya kalau waktu hamil, waktu tidak hamil itu berhubungan 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu yang normalnya, itu mungkin dalam satu kehamilan, dalam suatu kehamilan awal muda itu sekali seminggu saja. Nah, namun pada ibu yang hamil dengan risiko rentan, yang misalnya rentan pada keguguran pada kehamilan sebelumnya, atau ibunya susah dapatkan bayi atau hamil, itu emang kita sarankan jangan untuk menjaga. Tapi itu bukan harus tidak berhubungan ya. Untuk berhubungan tidak ada masalah sejauh ibunya dan kandungannya masih dalam keadaan sehat. Yang menyatakan sehat itu ya dokter kandungan. Ya. Kemudian untuk pernyataan berikutnya dokter, ibu hamil tidak boleh menggendong balita. Ini yang sama dengan pernyataan yang tadi. Ini mitos. Ibu hamil boleh melakukan gendongan pada balita, ya namun harus diperhatikan kalau pada trimester awal, yang ibu dengan rentan yang saya bilang tadi, rentan yang ya punya riwayat keguguran, habis itu susah mendapatkan keturunan, ya mungkin kalau perlu jangan. Tapi bukan tidak boleh ya. Nah, itu boleh, tapi harus ada yang diperhatikan. Lihat kondisi ibunya lagi ya dok ya? Ya. Baik dokter, kita masuk pernyataan berikutnya dok. Ibu hamil tidak boleh berolahraga dokter. Ini mitos. Ibu hamil boleh melakukan olahraga ringan minimal 2-3 kali dalam 1 minggu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah olahraga yang berat. Nah, bagaimana kita menentukan berat atau ringannya suatu kegiatan yang dilakukan oleh ibu hamil? Kita lihat, kalau ibu hamilnya melakukan olahraga, waktu melakukan olahraga itu ibunya masih bisa bernapas dengan normal atau bisa berbicara dengan normal, berarti itu bukan suatu olahraga fisik yang berat. Nah, ketika dia melakukan aktivitas fisik yang berat itu ditentukan ketika dia setelah beberapa detik atau beberapa menit melakukan olahraga, dia masih ngos-ngosan untuk menarik napasnya. Jadi bicaranya pun agak sedikit sesak. Itu melakukan aktivitas berat namanya. Kalau itu ya kalau bisa dihindari. Ya, jika sangat lelah begitu ya dok. Ya. Baik dokter, untuk pernyataan berikutnya dokter, ibu hamil tidak boleh minum kopi. Ini juga banyak yang menanyakan dokter, dari bunda-bunda di rumah mungkin dokter. Ya, ini bunda-bunda sekalian yang ada coffeeholic ya. Ya ini perlu diperhatikan. Ini mitos. Mitos ya, yang perlu diperhatikan sama dengan yang tadi. Yang dinyatakan di situ bahwa yang saya baca, kopi yang diminum 200 mg per hari, yaitu setara dengan 1 cangkir kopi, itu masih diperbolehkan. Ya, tapi kalau lebih itu jangan. Kenapa jangan? Ya, kopi ini akan menyebabkan nanti adanya biasanya jadi pendarahan pada kehamilan. Yang kedua, ya dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Nah, itu penyebab kopi ya. Tapi apakah ibu yang penyuka kopi boleh minum kopi? Boleh, tapi dikurangi dengan ya 1 gelas 1 hari. Cangkir dok ya, dibatasi. Baik, pernyataan berikutnya dokter, yang terakhir nih dokter. Setelah melahirkan tidak boleh makan daging, telur, dan ayam. Ini mitos. Ya, baik itu melahirkan normal maupun melahirkan dengan tindakan operasi atau seksi cesarean, itu malahan kita sarankan untuk memakan makanan dengan protein tinggi.
ya itu ya daging, telur, sama ikan ya. Nah, tapi ya kalau bisa yang saya bilang tadi jangan mentah, yang udah matang. Jadi apanya zat-zat yang terkandung di dalam itu udah bagus untuk dikonsumsi oleh ibu yang setelah melahirkan. Baik dokter, ini sudah 10 pernyataan tadi dok ya kita tanyakan. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Ini infonya sangat bermanfaat sekali pastinya buat bunda dan keluarga di rumah. Jadi kita jangan percaya mitos ya bun ya sebelum tahu faktanya. Baik, demikian tadi kita telah mendengar penjelasan dari Dr. Rahmat Hidayah, spesialis OB-GYN RSIA Anissa Pekanbaru. Nantikan selanjutnya podcast RSIA Anissa dengan narasumber yang luar biasa dan tema yang lebih menarik. RSIA Anissa mendampingi Sedekat sahabat.